Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin dan minggu ini saya masih kerja dari rumah. Sekarang saya mulai sedikit bosan. Sekarang hujan sudah mulai berkurang, jadi hampir setiap hari cuacanya cerah. Karena itu, saya jadi mau naik sepeda. Tapi karena ada kekhawatiran kena virus, kayaknya saya masih harus sabar. Sekarang saya cuma bisa puas dengan bersihkan sepeda dan merawatnya saja. Minggu kemarin saya ganti stang dan copot rak depannya. Maunya sih naik sepeda keluar, tapi terlalu beresiko ya. Terus akhir-akhir ini anak-anak tetangga suka main di rumah saya. Hampir setiap hari mereka datang ke rumah dan main dari pagi sampai sore. Anak-anak itu adalah teman bintang. Mereka bisa tenang waktu lihat YouTube atau main game pakai HP. Tapi kadang mereka juga lari-lari di dalam rumah. Memang kadang saya nggak bisa konsentrasi ke kerjaan karena mereka berisik sekali. Tapi karena mereka, suasana rumah jadi hangat dan anak-anak saya juga nggak bosan karena diam di rumah terus. Oh ya, sebenarnya saya punya akuarium kecil loh. Akuarium ini saya buat dari toples bekas coklat. Ikan-ikan yang ada di dalamnya adalah ikan-ikan yang bintang beli. Dia beli cuma untuk mainan saja karena ikut-ikutan temannya. Saya sudah ngobrol dengan bintang untuk nggak beli binatang lagi karena merawatnya susah. Sekarang akhirnya saya yang merawat. Tapi akhir-akhir ini saya mulai suka dengan ikan-ikan itu. Kadang dengan lihat mereka berenang di dalam akuarium, saya bisa tenang dan rileks. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Terus hari ini saya mau cerita tentang sarapan. Apa kalian tahu kata-kata ini? Tadi pagi saya sarapan dengan nasi dan sayur kacang buatan istri saya. Ya, mungkin kalian udah tahu artinya ya. Kata ini berarti makan pagi. Dulu, waktu awal-awal saya ngajar bahasa Indonesia, saya nggak pernah kasih tahu kata ini ke murid. Karena dulu saya pikir kata ini bukan dari bahasa Indonesia. Tapi setelah saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata ada kata sarapan. Sarapan berasal dari kata kerja, sarap, yang artinya makan sesuatu di pagi hari. Walaupun sebenarnya kata sarapan ini adalah kata benda, tapi orang Indonesia suka pakai kata ini sebagai kata kerja juga loh. Misalnya, kamu udah sarapan belum? Kalau belum, ayo sarapan dulu. Begitu. Ngomong tentang sarapan, orang Indonesia juga sama seperti orang Jepang. Kami suka makan nasi untuk sarapan. Kalau di Jakarta, menu sarapan yang terkenal adalah nasi uduk. Kalau pagi, sekitar jam 6 sampai jam 9-an, kalian pasti bisa temukan warung nasi uduk di pinggir jalan. Harganya juga bervariasi, ada yang murah, ada juga yang mahal. Harga yang paling murah mungkin sekitar Rp5.000. Dengan harga segitu, kita dapat nasi uduk, bihun goreng, tahu atau tempe goreng, dan sedikit bawang goreng. Kadang kalau lagi beruntung, kita bisa dapat irisan telur juga. Isi dari paket sarapan nasi uduk juga bisa macam-macam tergantung penjual dan daerahnya. Kalau harga nasi uduk yang mahal bisa sampai sekitar Rp30.000-an. Isinya udah pasti mewah ya. Selain isian yang tadi, pasti ada ayam gorengnya juga. Di Jakarta banyak pendatang dari daerah. Jadi kita juga kadang bisa temukan jenis sarapan yang lain seperti nasi kuning, lontong sayur, ketoprak, bubur ayam, dan lain-lain.
semua jenis makanan itu pasti melibatkan olahan beras. Nah, kalau kalian ke daerah lain, pasti bisa temukan jenis sarapan yang beda lagi. Misalnya, kalau di Cirebon, kita bisa sarapan dengan nasi lengko atau docang. Namanya lucu ya. Docang ini sejenis lontong sayur. Hanya sayur yang dipakai beda dengan lontong sayur yang biasa. Terus, docang juga dimakan bareng dengan kerupuk yang khas yang cuma ada di Cirebon saja. Terus, kalau nasi lengko, isinya campuran nasi, tahu goreng, tempe goreng, toge, timun, bumbu kacang, kecap manis, dan kucai. Kucai bahasa Jepangnya nira. Kalau nggak ada kucai, namanya bukan nasi lengko ya. Mungkin itu dulu cerita tentang sarapan kali ini ya. Lain kali saya sambung lagi. Dewa. ここからは日本語で話します。さっきの話でtemukanとか melibatkan nado no. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.